Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen nge-review sebuah device yang sebenarnya dulu gue beli buat jadi daily driver gue gaming portable. Cuman at the end gue jarang pakai dan sebenarnya lebih sering dipakai sama adik gue. Langsung aja, ini dia, Nintendo Switch. Oke, Nintendo Switch sebenarnya dia punya banyak varian, dari yang Nintendo Switch Lite, Switch biasa, Switch OLED, dan ini adalah yang Switch biasa. Terus untuk harganya sendiri, ya Switch Lite itu mungkin di 2 sampai dengan 3 jutaan. Switch yang biasa ini kalau nggak salah di sekitar 3,5 atau 3,6 sampai dengan 3,8 jutaan. Terakhir kali gua cek, dan untuk yang OLED itu sekitar 4,5 jutaan gitu. Cuman kalau misalkan ada varian limited ya itu udah pasti harganya beda, atau yang varian collab dengan games itu udah pasti beda lah harganya, seperti itu. Terus untuk link pembelian juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian pengen beli, langsung aja kalian cek ke link pembelian yang udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share. Dan langsung aja sekarang kita ngebahas mengenai desain dari Switch ini. Oke, pertama-tama secara desain. Secara desain Nintendo Switch ini sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Switch biasa, dengan Switch Lite ataupun Switch yang OLED. Bedanya mungkin kalau sama Switch Lite dia punya Joy-Con ini nggak bisa dipisah, dan mungkin bedanya kalau sama Switch OLED, layarnya OLED lebih tebal, dan juga untuk kickstand-nya dia nggak kayak gini, tapi kickstand-nya satu body gitu ya. Oke, pertama-tama di sini kita ngebahas dari segi depan. Segi depannya ini untuk layar. Layarnya ini gue lupa ukurannya, sekitar 7 sampai dengan 9 inci kayaknya. 7 inci sih kalau nggak salah. Cuman di sini untuk bezelnya ini lumayan tebal. Jadi kalau misalkan kalian pengguna device masa kini ya pasti kalian akan agak sebel sama bezel yang ada di Nintendo Switch ini. Terus di sini untuk Joy-Con-nya ini juga bisa dilepas dengan mudah dengan cara ada satu tombol di bagian sini nih. Bagian ini tinggal dipencet dan dia bakal langsung nge-slide. Jadi untuk buka pasangnya ini cukup mudah. Ini bakal gue lepas dulu buat ngebahas Joy-Con-nya. Untuk Joy-Con-nya sendiri ini adalah varian yang warna grey gitu ya. Sebenarnya kan ada varian yang warna merah biru, cuman gue lebih suka yang grey ini karena warnanya lebih muted gitu. Nah, di sini untuk Joy-Con-nya ini gue bakal bahas. Di sini ada yang kirinya. Ini ada Joy-Con-nya sendiri, terus ada arrow button, dan juga ini tombol gue nggak tahu fungsinya buat apa, dan ini ada tombol minus. Ini kalau nggak salah bisa dipakai volume up and down. Ini juga ada L sama R. Dan di sini sebenarnya bisa dipakai juga kan mode mainnya kayak gini. Terus kayak ada satu lagi nih di atas gitu ya. Jadi kalian bisa punya 2 joystick gitu. Nah, di sini juga sebenarnya tuh dia ada LED yang bakal nyala nih ketika dilepas, ntar bakal kelihatan. Terus bagian belakang ini juga ada release switch-nya. Dan itu aja mungkin dari Joy-Con-nya. Untuk Joy-Con kanan juga sebenarnya ya lumayan mirip, cuman mungkin di sini bedanya nih tombol plus, dan di sini dia YBAX-nya nih tombolnya ada di atas gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini kan tombolnya ini ada di bawah kayak gitu. Lanjut kita ngebahas mengenai switch-nya. Untuk switch-nya sendiri ini juga bisa dibilang desainnya cukup simple, dan di sini sebenarnya dia ada Type-C konektor yang bisa kalian colok ke docking ataupun kalian colokin Type-C hub. Cuman gue sendiri sebenarnya belum pernah gue colokin Type-C hub, tapi beberapa kali gue lihat di review sih bisa dicolokin Type-C hub di sini. Terus di sini bagian belakang ini kayaknya grill speaker, jadi ya speakernya bakal keluar dari sini. Ini ada tulisan Nintendo, terus ada MOD HAC 00101 yang menandakan ini adalah Nintendo Switch biasa yang generasi kedua yang baterainya lebih panjang. Dan di sini ada logo Switch-nya sendiri gitu. Untuk finishing bagian belakang ini antara doff atau glossy, ini kayak lebih mirip glossy sih. Dan ini glossy yang untungnya nggak fingerprint magnet seperti itu. Lanjut ke bagian atas ini ada pembuangan udara yang lumayan gede, bisa dibilang ya. Ini juga ada volume up dan juga volume down, dan juga tombol power buat nyalain dari standby. Ini juga ada konektor headphone jack, dan di sini bisa kalian colokin game card di sini nih. Nanti bakal ada game cardnya, tinggal dicolok ke sini. Terus di bagian ini hampir gue lupa juga, ini ada kickstand yang kalau dibuka ini tuh bakal nunjukin micro SD-nya. Cuman ini ngebukanya agak susah, dan juga apa ya, gue berasa agak ringkih sih si kickstand-nya ini. Nah, di sini nanti bakal ada micro SD yang bisa kalian colokin ke sini. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari Switch ini.
Oke, lanjut mengenai build quality dari Nintendo Switch ini. Menurut gue secara build quality Nintendo Switch ini cukup oke lah buat penggunaan sehari-hari. Cuman mungkin karena dia itu modul konektor Joy-Con ini bisa gampang dilepas pasang. Jadi kalau udah keseringan dilepas pasang tuh agak kayak sedikit apa ya, kayak nggak ngepas gitu nih di sini nih. Kayak agak sedikit goyang gitu. Dan juga karena ini di sini dia pakai apa ya, bukan jadi satu body, jadi kayak berasa agak ringkih di bagian titik persambungannya ini, seperti itu. Dan sebenarnya gue juga sempat lihat lah di internet review kalau ternyata si Joy-Con-nya, si ini lumayan sering drifting, cuman syukurnya sih belum pernah si Joy-Con-nya sampai drifting. Dan juga gue juga sempat lihat di review di internet katanya kalau si Joy-Con-nya jatuh lumayan gampang rusak. Jadi hati-hati aja, dan untuk ganti satu Joy-Con setahu gue lumayan harganya sekitar 700 sampai dengan 800 ribuan. Satu setnya sih, bukan satu bijinya ya. Jadi ya hati-hati aja menggunakan Joy-Con-nya, jangan sampai keseringan jatuh. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal yang gue suka dari Nintendo Switch ini. Oke, hal yang gue suka dari Switch ini sebenarnya dari mode permainannya. Bukan mode permainan sih, mode settingan kalian pengen mainnya seperti apa. Mode settingan permainannya ada mode tabletop, handheld, ataupun bisa kalian pakai di TV. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai handheld, pakai seperti ini. Tapi kalau kalian pengen pakai di TV, tinggal kalian colokin switch-nya ke dock. Dan kalau misalkan pengen tabletop, tinggal kalian lepasin aja si Joy-Con-nya. Dan nanti si switch ini bakal langsung nyala dan si Joy-Con ini bakal langsung terkoneksi secara wireless. Which is secara mode permainannya itu menurut gua cukup versatile banget, seperti itu. Hal lain yang gue juga suka dari si Nintendo Switch ini adalah jenis permainan yang ada di Nintendo Switch itu cukup beragam. Kayak misalkan ada Ring Fit, and then ada ya misalkan mau main Mario Kart gitu, itu bisa juga. Dan kalian mau main game-game lainnya kayak mulai kayak RPG, Monster Hunter, itu ada juga. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian pengen main game lainnya itu juga tinggal kalian pasangin aksesoris ya. Kalau yang jual aksesorisnya terpisah, jadi kalau kayak Ring Fit ini bisa kalian pasangin ke apa ya, ring bulatnya si Ring Fit, atau misalkan kalian pengen main pancingan tuh gue juga sempat lihat juga, bisa juga kalian tinggal beli ya aksesoris yang pancingan, atau juga kalian pengen main game balapan, kalian tinggal beli yang kayak konektor atau converter, dia jadi kayak setir gitu. Jadi untuk mode permainan dari Nintendo Switch ini menurut gue enak banget, apalagi kalau misalkan kalian pengen mainnya itu pas lagi kayak hangout bareng temen, atau mungkin lagi ya kumpul bareng keluarga, itu enak banget sih si device ini. Terus hal lain yang gue juga suka dari si Nintendo Switch ini sebenarnya dia itu untuk pilihan gamenya itu cukup gampang didapat ya. Jadi ada yang versi game card. Game card itu ya kayak cartridge gitu ya, cuman secara ukuran jauh lebih simpel. Atau misalkan kalian pengen beli via e-store itu bisa juga. Cuman kalau e-store itu ya kalian beli di e-store, misalkan kalian udah bosen ya kalian agak susah buat menjualnya lagi. Cuman untungnya kalau di e-store itu menurut gua ya secara promo lebih banyak gitu ya. Jadi kalian bisa dapetin si gamesnya itu dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Oke, selanjutnya juga si kapasitas Nintendo Switch ini juga nggak terbatas di 32 GB. Jadi kalau misalkan kalian beli game di e-store gitu ya kan, terus takut nih memorinya habis, si Nintendo Switch ini bisa banget kalian tambahin micro SD ke Nintendo Switch ini buat expand si storage-nya. Kebetulan di Switch ini gue pakai SanDisk Extreme, dan sepengalaman gue ketika gue pakai Switch ini ngeload game dari si memory card Extreme itu udah enak banget lah, nggak berasa nge-lag sama sekali, seperti itu. Oke, lanjut ke kekurangan dari si Nintendo Switch ini. Kekurangan pertama menurut gue ada di layarnya. Menurut gue layar ini masih layar LCD, jadi kalau misalkan kalian kurang puas dengan layar LCD ya kalian bisa pilih OLED, ataupun kalau misalkan kalian ya kayak gue penggemar device dengan bezel tipis ya bisa juga pilih si Nintendo Switch OLED. Hal lain yang gue juga kurang suka dari device ini ada di bagian kickstand-nya. Menurut gue kickstand-nya ini dibukanya agak keras, dan ketika dibuka tuh kayak berasa mau patah gitu ya, jadi gue agak takut gitu ya pas lagi dipakai sehari-hari. Terus juga hal lainnya sebenarnya yang gue kurang suka ada di build quality controller ya, walaupun sampai sekarang belum pernah rusak, cuman kayak ya gue berasa nggak aman aja gitu pas lagi denger orang-orang ngomong ya controller mereka ya sering rusak gitu ya. Syukur-syukur sih mungkin bisa dibilang gue cukup bisa jaga barang, adik gue cukup bisa jaga barang, jadi nggak secepat itu rusaknya. Cuman ya berasa was-was aja kalau sampai controllernya itu rusak gitu. Hal lain yang juga gue kurang suka adalah di sini untuk apa ya, secara region, secara store
e-store-nya tuh banyak banget region ya. Dan masing-masing region itu beda-beda promonya dan juga beda-beda harganya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli game, ya bisa jadi di region Jepang lebih murah, di region US juga lebih murah untuk e-store-nya gitu. Sehingga kalau kalian pengen dapat yang full paling murah ya kalian ya mesti bikin account di masing-masing regionnya. Dan sebenarnya di Switch ini anaknya dia bisa beberapa user. Jadi ya bisa kalian bikin satu user A pakai akun Jepang, user B pakai akun Amerika, dan seterusnya. Cuman ya berasa kayak kurang apa ya, kayak kenapa nggak jadiin satu aja sih e-store-nya gitu ya. Jadi biar lebih gampang gitu kalau mau beli game. Ya mungkin ada isu di perlegalan atau perhukumannya, gue juga kurang ngerti. Cuman ya agak rese aja lah kalau kalian mau beli gamenya karena terlalu banyak e-store-nya. Kayak Steam, store-nya cuma satu gitu. Atau mungkin ya Epic Games gitu ya, walaupun mungkin nggak apple to apple sih. Cuman ya e-store yang lain bisa, kenapa lu nggak bisa? Itu sih yang mungkin jadi pertanyaan di tempat gua. Mungkin kalau yang tahu jawabannya bisa juga tulis di kolom komentar di bawah, seperti itu. Oke, lanjut ke hal lain yang gue kurang suka. Sebenarnya ini bukan gue yang ngerasain sih, karena sebenarnya gue beli Switch ini lebih pakai buat olahraga. Tapi gue dapet dari adik gue yang bilang katanya kalau pakai buat main game, kayak mungkin game Pokemon atau sejenisnya, buat online multiplayer ya terhubung dengan teman-teman lainnya, nggak langsung ketemu, itu kayak harus beli Nintendo subscription membership gitu, which is bakal ya ada cost lagi gitu ya. Udah gamenya mahal, 600 ribuan, tambah lagi cost buat membership, jadi ya berasa agak terlalu banyak aja biaya-biaya tambahannya, seperti itu. Oke, lanjut. In summary, pendapat gua, Nintendo Switch ini sebenarnya cocok buat siapa? Ini sebenarnya lebih cocok buat kalian yang butuh sebuah handheld gaming yang portable, dan juga cocok banget buat dimainin kumpul-kumpul bareng keluarga gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian itu adalah tipikal orang yang lebih sering main game AAA, ya Nintendo Switch ini bukanlah sebuah pilihan yang oke lah buat kalian pilih. Bisa jadi Steam Deck itu lebih oke, ataupun mungkin kayak sekarang portable computer kayak Aya Neo itu bakal lebih oke ya, walaupun ya dua device itu harganya lebih mahal nih dibandingkan dengan Nintendo Switch ini. Atau mungkin kalau kalian mau main game AAA di konsol, bisa juga pilih Xbox Series S. Walaupun maksimal di 1080, tapi ya bisa buat kalian mainin game AAA. Seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai Nintendo Switch ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.